buku, penulis. Kok nama gue semuanya? Wah, asli ini nggak bener nih. Pembajakan dan plagiat kalau kayak gini namanya. Halo? Iya, Pak. Saya mau bicara dengan pimpinan penerbit di situ. Hah? Udah tutup? Besok aja. Aduh, nggak bisa. Saya minta nomor teleponnya sekarang juga. Gimana sih? Malah ditutup? Loli? Ngapain malam-malam kamu kesini? Mas Radit mau pergi ya? Iya, saya ada janji sama temen. Cewek? Emangnya kenapa kalau cewek? Ya sebenarnya sih ini bukan urusan kamu, tapi teman saya cowok kok. Loli boleh ikut, Mas? Saya kan udah bilang, saya tuh bukan teman yang pantas buat kamu. Kamu tuh masih terlalu muda. Tapi Loli udah gede. Kamu udah gede? Oke. Kamu suka sama saya? Iya, sumpah. Loli tuh suka banget sama Mas Radit. Kamu kan kenal saya aja baru. Dan kamu juga nggak tahu kan sifat saya sebenarnya gimana. Mana mungkin bisa langsung bilang suka gitu. Pokoknya Loli tuh suka banget sama Mas Radit. Mas boleh minta bukti apa aja. Loli bakal buktiin. Oke, kalau kamu ngotot, kamu boleh ikut saya. Mas Radit! Kok kamu diem aja? Ayo turun. Katanya mau ikut saya. Mau ngapain kesini? Kan kamu sendiri yang bilang, saya boleh minta bukti apa aja kalau kamu suka sama saya. Bukti? Di sini? Maksud Mas Radit? Katanya kamu udah gede. Loli ngerti. Mas Radit mau kita masuk ke sana kan? Kamu mau saya ajak ke sana? Kamu tuh bener-bener tolol ya. Tolol tau nggak? Ngapain kamu ikut saya ke dalam? Untung saya bukan laki-laki iseng yang suka mainin cewek. Udah pergi sana. Dan ingat ya, jangan pernah cari saya lagi. Jalan, Pak. Dias, kita pulang yuk. Besok kita ada ulangan nih. Alah, ulangan dipikirin. Ntar dulu ntar. Dias, pulang yuk please. Iya, ntar. Sabar ya. Sayang, emang ini taman kanak-kanak. Ada lecek juga masuk seperti ini ya. Lo semua jangan gangguin dia lagi ya. Bapak lu pada, ha? Udah aman. Gue balik aja ya. Lo mau kemana? Gue boleh ikut lo nggak? Hah? Ikut gue? Gue nggak mau pulang dulu. Kenapa? Pokoknya gue nggak mau pulang. Aduh. Yaudah ikut gue balik. Aduh, makanya lo jangan suka nekat kalau baru pertama kali ke kafe. Aja, sini dulu.
Aduh Tante, nggak usah marah-marah dulu deh, malam ini Ica capek banget. Tante ini juga lagi kesel sama kamu gara-gara kamu pulang malam lagi. Tapi sekarang nih ada urusan yang lebih penting nih. Oh iya Tan, Ica lupa nih, kenalin siapa nama lo? Loli. Loli. Tante heran deh, Cak. Kamu kok bisa sih sembarangan bawa pulang orang yang belum kamu kenal? Gimana coba kalau ternyata dia tuh pencuri, penipu, atau bahkan kerjasama sama perampok? Aduh Tante jangan nakutin Ica dong. Aduh Ica gak kepikiran sampai ke situ. Aduh gimana dong Tante? Halo. Aku tuh bukan penipu atau perampok. Namaku Loli. Kalau nggak percaya, telepon aja nih mama papaku. Halo? Mamanya Loli ya? Iya Tante, dia di sini. Oh ya, makasih Tante. Oh bener kan? Yaudah deh, silakan duduk ya. Oh, jadi kamu nekat datang ke kafe karena ditolak sama cowok yang kamu taksir? Loli emang tolol, Tan. Loli pikir kalau Loli nurutin kata Mas Radit, dia akan nganggap Loli udah dewasa. Ternyata Mas Radit cuma ngetes Loli, dan Loli kalah. Bentar ya, Tan. Loli nelfon temen Loli dulu. Don, gara-gara buku 1001 cara menggait cowok itu, hidup gue tuh hampir hancur, tau gak? Ini buku dibuang aja ya. Jangan kau berikan cinta yang Kamu bilang buku 1001? Gini loh Tan, Loli ngikutin saran dari buku 1001 cara menggait cowok punyanya si Dona. Katanya kalau kita lagi naksir sama cowok, kita harus rela berkorban. Yakin kan tadi kamu bilang buku 1001 kan? Sekarang bukunya mana? Itu bukunya punya temen Loli, namanya Dona. Wah Tan, ajaib banget. Buku Tante akhirnya ketemu lagi. Terus bentuk bukunya kayak gimana? Belum jadi gitu kan kayak paper? Enggak, bentuknya bagus. Seperti novel. Emang kenapa sih? Nggak mungkin. Soalnya buku Tante Serena itu gedenya segini. Ya segede paper deh. Tapi emang, Cak. Nih, kamu lihat deh. Tuh. Ada apaan sih? Loli nggak ngerti deh. Jadi gini loh, buku 1001 cara menggait cowok itu aslinya karangan Tante Serena. Tapi sejak buku itu dibuat, kerjaannya hilang terus. Ya kalau buku yang lu baca itu nggak tahu deh karangan siapa. Alah, ya udahlah, biarin aja. Pokoknya besok Tante bakalan ke kantor penerbitnya. Dan yang penting kamu tahu, kalau Tante tuh nggak mungkin bikin tips yang ngawur seperti yang kamu praktekin itu. Satu lagi, kita sebagai cewek harus pinter dan harus bisa jaga diri baik-baik. Oke? Gias. Halo Yas. Kayaknya mulai sekarang kita nggak usah ketemu lagi ya. Enggak. Pokoknya gue nggak mau ketemu lagi sama lo. Tante maafin Eca ya. Ternyata kata-kata Tante itu emang benar. Dia cuma masa lalu Eca. Mimin! Mana sih? Dasar males. Baju-baju kayak gini tuh masih bisa dibuang-buangin. Biar gue gak kelihatan kayak anak kecil lagi. Kalau kamu naksir cowok yang lebih dewasa, kamu jangan berpenampilan kayak anak-anak. Tapi juga jangan kayak tante-tante, yang wajar-wajar aja. Permisi. Mau cari kembang apa? Saya cari Mas Radit. Ada, Pak? Radit. Ini Loli. Waduh, Bapak sampai pangkling. Waduh, cakep amat. Dit, Radit, cepet sini ada Loli nih. Loli? Loli ada perlu sama Mas Radit? Boleh? Udah, kalau mau pergi sana, biar ayah yang beresin semua ini nanti. Cepetan sana. Tunggu sebentar ya. Loli mau minta maaf sama Mas Radit. Gak seharusnya Loli maksain perasaan Loli sendiri ke Mas Radit. Enggak kok. Malah yang harus minta maaf Mas Radit lagi.
Karena sikap Mas Radit ke Loli udah keterlaluan. Ah, nggak apa-apa kok Mas Radit. Malahan Loli dapat pelajaran yang berharga banget. Bahwa cinta itu memang nggak bisa dipaksain. Iya sih. Tapi yang waktu Mas Radit ngajak Loli ke hotel, Mas Radit nggak ada maksud apa-apa loh. Mas Radit tuh cuma pengen ngebukain, sekalipun cinta, seorang cewek nggak boleh nyerahin dirinya begitu aja. Iya Mas, lagian juga waktu itu Loli juga nggak bener-bener mau. Sebenarnya Loli juga takut. Jadi? Ya kita sahabatan. Tapi Lol... Kenapa Mas Radit? Loli juga masih terlalu kecil ya untuk jadi teman Mas Radit. Enggak. Coba kamu sedewasa ini waktu pertama kali ketemu. Pasti Mas Radit mau deh. Ih, Mas Radit rese deh. Iya, tungguin Loli beberapa tahun lagi. Oke. Ya, apa jangan-jangan dia udah ganti nomor terus nggak bilang sama gue? Tridi, gue kangen sama lo. Saya Serena dan saya penulis asli buku 1001. Kantor ini bisa saya tuntut kalau saya anaknya melanggar hak cipta. Mbak juga bisa saya tuntut kalau bikin onar di sini. Tahu? Nah, Mbak yang mengaku Serena, silakan bertanya sama asisten Serena. Mbak Adis, Mbak ini mau bicara. Bilang sama orang yang ngaku-ngaku sebagai Serena. Jangan sembarangan ngaku-ngaku jadi Serena. Saya Serena asli dan saya penulis buku 1001. Mana bos kamu, saya mau bicara. So pakai asisten segala lagi. Ada apa, Dis?